Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Wulandari dari kelas B angkatan 22 NPM 221302235. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Untuk yang pertama yaitu nama-nama organ pencernaan pada manusia, struktur dan fungsinya. Yang pertama itu ada organ mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur: lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Fungsinya yaitu mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Untuk organ yang kedua yaitu faring dan esofagus. Struktur pada lapisan mukosa bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini ada epitel yang mempunyai sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi untuk melindungi dinding faring. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang kuat dan sedikit elastis. Jaringan tersebut disusun oleh serat kolagen. Lapisan muskular atau otot. Otot pada faring terdiri atas otot sirkular atau melingkar, serta otot memanjang atau longitudinal. Kombinasi dari kontraksi kedua otot itu akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan selanjutnya. Untuk fungsinya, faring atau tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Untuk organ yang ketiga yaitu lambung. Struktur dari lambung terhubung dengan dua saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas dari lambung juga terhubung pada esofagus atau kerongkongan. Saluran esofagus ini adalah saluran yang berfungsi untuk jalur masuk makanan yang berasal dari mulut. Pada bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus. Fungsi lambung yaitu sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Untuk organ yang selanjutnya yaitu pankreas, hati, dan empedu. Bagian utama pankreas terdiri dari kepala pankreas, menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Badan pankreas yaitu badan yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian yang penting pada pankreas. Ekor pankreas yaitu bagian meruncing yang ada di perut kiri. Untuk fungsinya, hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak di usus halus. Untuk organ yang selanjutnya yaitu usus halus. Strukturnya yaitu usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Untuk fungsinya usus halus terbagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum tempat ini berfungsi sebagai penyerapan sari makanan. Dan organ yang berikutnya yaitu usus besar. Struktur usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Di samping itu, usus besar juga masih memiliki fungsi lainnya. Usus besar difungsikan sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk fases atau tinja. Untuk organ yang terakhir yaitu anus. Struktur pada anus yaitu kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous, stratified, dan memiliki komponen kulit. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan. Sebelum dikeluarkan, feses ini akan ditampung lebih dulu di bagian ujung usus besar yaitu rektum.
Untuk struktur anus juga terdapat rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebasa, dan nervus somatik atau sensitif terhadap nyeri. Tanpa komponen kulit tersebut, maka kulitnya terlihat seperti dilapisi sel epitel kuboid. Saluran anal memiliki panjang sekitar 2 sampai 4,5 cm. Dikelilingi oleh otot berbentuk seperti cincin yang disebut sfinkter anal internal dan sfinkter anal eksternal. Saluran ini dilapisi pula oleh membran mukosa. Bagian atas saluran ini memiliki sel yang menghasilkan sekret untuk mempermudah feses keluar dari tubuh. Untuk yang kedua yaitu mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan saat terjadinya pencernaan. Setiap makanan yang kita makan perlu dicerna menjadi zat gizi dasar seperti lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin dan mineral. Tujuannya agar zat gizi tersebut mudah diserap dan dialirkan lewat aliran darah untuk mendukung berbagai fungsi tubuh. Sebagian besar proses pencernaan dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari berbagai titik pada saluran pencernaan. Tanpa enzim, makanan hanya akan menumpuk di dalam perut. Tubuh kita pun tidak akan bisa mendapat nutrisi dan energi dari makanan. Ada sejumlah tempat produksi enzim dalam sistem pencernaan kita. Tempat-tempat itu adalah kelenjar air liur, hati atau liver, kantung empedu, bagian dalam dinding lambung, pankreas, serta bagian dalam dinding usus halus dan usus besar. Jumlah dan jenis enzim yang terbentuk tergantung dari jenis dan banyaknya makanan yang kita konsumsi. Meski begitu, cara kerja enzim pencernaan sebenarnya serupa dengan enzim lainnya pada tubuh. Ada banyak sekali enzim yang terdapat dalam sistem pencernaan kita. Secara umum, macam-macam enzim ini digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, enzim proteolitik yang memecah protein menjadi asam amino, enzim lipolitik yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amniolitik yang memecah karbohidrat dan pati atau zat tepung menjadi gula sederhana, dan yang terakhir ada enzim nukleolitik yang memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Untuk nomor 3 ada macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama ada GERD atau gastroesophageal reflux disease, adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh pelemahan katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Untuk menjaga agar terhindar dari penyakit ini, kita bisa makan makanan dengan porsi yang lebih kecil, tidak langsung berbaring setelah makan, menghindari makanan pedas, berlemak, asam, dan kafein, dan lain-lain. Untuk nama gangguan yang kedua, itu ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pada nyeri dalam jangka panjang. Ciri umum tukak lambung meliputi kembung, mual, dan muntah, feses berwarna gelap, dan lain-lain. Upaya untuk menjaga gangguan tersebut, menjaga kita dari gangguan tersebut yaitu menjaga kebersihan, berhati-hati dalam penggunaan obat antiinflamasi, mengurangi atau berhenti merokok, dan menghindari konsumsi minuman beralkohol. Untuk gangguan yang ketiga yaitu batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan. Empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Gangguan ini juga dapat terjadi jika penarikan empedu
mengalami hambatan. Gejala pada batu empedu meliputi sakit kolik, radang gantung, dan saluran empedu, ikterus atau jaundice atau penyakit kuning. Cara pencegahannya yaitu konsumsi sumber serat yang baik seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan gandum. Buah apel merupakan salah satu buah yang dapat mengeluarkan batu empedu lewat pencernaan. Untuk cara pencegahan yang kedua yaitu penelitian terbaru menunjukkan mengonsumsi minyak zaitun setiap hari dapat mencegah perkembangan batu empedu. Untuk materi yang nomor 4 itu peta konsep mekanisme pencernaan pada manusia. Berikut peta konsepnya. Dan untuk yang nomor 5 itu membuat video presentasi hasil kerja untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sekian video presentasi hasil kerja saya untuk materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.